warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Fa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa qudwatina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkah dari rumah-rumah kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ibadah kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang insyaallah penuh dengan barokah di dunia dan juga mendapatkan ganjaran yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampai pada surat Al-Insyiqaq. Kita mengkaji kemarin sampai pada ayat yang ke-18. Kita akan memasuki ayat yang ke-19 sampai dengan seterusnya. Dan ayat yang ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan latarkabunna tabaqan an tabaq, bahwa manusia itu akan melewati fase-fase yang ada di dalam kehidupannya. Kita semua dari mulai berada di rahim orang tua kita, di rahim ibu kita berada 9 bulan, dan dibagikan dari 9 bulan itu apabila seseorang sudah melewati 4 bulan, maka dia sudah dihukumi sebagai manusia yang sempurna. Oleh karena itu para ulama mengatakan apabila ada seorang anak yang keguguran dia, tapi sudah berada di dalam rahim orang tuanya melebihi 4 bulan, dia sudah dihukumi sebagai manusia yang sempurna. Ketentuan-ketentuan fikih berlaku di sana. Dan apabila nanti orang tuanya berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, anak-anak tadi dikembalikan kepada kedua orang tuanya, yang disebutkan di dalam hadis sebagai da'amishul jannah. Dia sebagai da'amis, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi orang tua yang apabila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala keguguran, anaknya insyaallah dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya. Dan hukum fikih yang berkaitan itu juga apa? Salah satunya adalah tentang zakat, ya. Ada pendapat yang memang cukup gharib ataupun cukup asing, tapi pendapat ini ada dan dikemukakan oleh siapa? Oleh orang yang berhak dijadikan sebagai satu rujukan. Siapa itu? Utsman ibn Affan, sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian itu mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah setelahku. Salah satunya siapa? Utsman ibn Affan. Yang ada kaitannya dengan hal ini apa pendapat beliau? Beliau berpendapat apabila ada seorang ibu yang dia itu hamil, kemudian usia kehamilannya melebihi 4 bulan, ketika memasuki bulan Ramadan, maka orang tuanya sudah boleh mengeluarkan zakat untuk anak yang ada di dalam rahim daripada istrinya itu. Zakat apa? Zakat fitrah. Kenapa? Karena sudah dihukumi sebagai manusia yang sempurna. Walaupun pendapat jumhur ulama mengatakan sampai anak itu keluar barulah dia dizakati. Kenapa? Karena zakat fitrah itu adalah zakatul abdan, ya. Zakat yang berkaitan dengan badan manusia yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi apa? Di sini pesannya adalah bahwa bagaimana seorang Sayyidina Utsman, beliau dengan kecerdasannya yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berpendapat bahwa anak yang melebihi 4 bulan meskipun belum terlahir dia sudah boleh untuk dizakati. Kemudian kita itu berada di alam rahim, berada di dalam rahim ibu kita.
Kemudian sampai dengan 9 bulan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia itu 9 bulan, ya 9 bulan. Walaupun memungkinkan baginya untuk apa? Untuk keluar setidaknya adalah 6 bulan atau lebih sedikit, ya. Makanya di dalam hukum pernikahan kan seseorang itu baru boleh dipertanyakan, ya, apabila kelahirannya dari jarak pernikahan dengan kelahirannya itu kurang dari 6 bulan di dalam hukum Islam. Kalau melewati 6 bulan baru dia ditanya kira-kira bagaimana, apakah benar ini kelahirannya sesuai dengan pernikahan yang syar'i. Apabila kurang daripada itu sudah dipastikan itu pasti terlahir bukan dari akad yang sesuai di dalam hukum syariah. Kalau 6 bulan memungkinkan, ya, memungkinkan bagi seseorang lahir di usia 6 bulan atau lebih. Kalau 9 bulan adalah kebanyakan. Nah, ketika seseorang itu terlahir sebagai manusia, dia dilahirkan oleh ibunya, subhanallah, itu menjadi satu kebahagiaan dan menjadi satu bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mampu mengemban amanah dengan kelahiran anak-anak kita, ya, dengan kelahiran anak-anak kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang kecuali dengan batas kemampuan yang dia mampu untuk memikulnya. Jadi setiap orang tua yang memiliki amanah anak, pasti dia mampu. Pasti dia mampu. Syaratnya apa? Dia mengupayakan dengan semua upaya yang ada pada dirinya. Ketika usaha itu sudah maksimal, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala juga maksimal. Walaupun kadang-kadang hasilnya berbeda dengan apa yang kita inginkan. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam. Kurang maksimal apa beliau mendidik anak-anaknya, Pak? Ya. Dengan segala upaya yang dilakukan, beliau mengeluarkan upayanya untuk apa? Untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh. Tapi apa? Di ujung Allah Subhanahu wa taala takdirkan satu di antara beberapa anaknya Nabi Nuh alaihi salam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Nuh alaihi salam dihujat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ya. Bahkan dibesarkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya anakmu yang tidak mau beriman itu bukan dari keluargamu, wahai Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena dia durhaka pada perintah ayahnya, ya. Dan ayahnya tidak dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang tuanya tidak menjalankan hak yang betul kepada anaknya. Makanya Pak, ada di dalam atau di masanya di masanya Umar bin Khattab ada istilah bukan hanya anak yang durhaka, tapi ada ayah yang durhaka. Ya. Kenapa? Karena ada seorang ayah yang datang dia kepada Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin dengan mengatakan, wahai Khalifah, saya memiliki anak yang durhaka. Tapi Khalifah Umar bin Khattab kan kita tahu beliau itu adalah orang yang pintar. Makanya sampai ada seorang penulis dari Mesir itu menuliskan satu kitab yang judulnya adalah Abqariyatu Umar, kecerdasan seorang Umar bin Khattab. Sebelum engkau menuduh anakmu durhaka, tunggu, saya perlu memastikan, ya, perlu memastikan betul nggak anakmu itu durhaka atau sebaliknya, ya. Kemudian anaknya itu dipanggil oleh Umar, Khalifah Umar. Apakah betul engkau itu anak yang durhaka? Tunggu wahai Khalifah, ya. Aku ingin tahu apa sebetulnya hak seorang anak dari bapaknya. Kemudian Umar itu mengatakan hak bagi anak dari orang tuanya itu ada 3. Yang pertama adalah dia berhak mendapatkan ibu yang baik, ya. Artinya apa? Bapaknya harus memilih pasangan yang baik agar apa? Mendapatkan ibu yang baik untuk anaknya, agar anaknya itu mendapatkan ibu yang baik. Kemudian yang kedua adalah dia mendapatkan nama yang baik. Kemarin sudah sedikit saya mengkaji tentang hal ini. Kemudian yang ketiga adalah apa? Mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Kemudian semua itu dibantah oleh anaknya tadi. Anaknya mengatakan, ibu saya itu orang Majusi, wahai Khalifah, ya.
Dia tidak pernah mengajarkan, sampai sekarang dia pun tidak berpindah kepada agama Islam. Jadi saya tidak mendapatkan ibu yang baik. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak mendapatkan nama yang baik dari bapak saya. Jadi dinamakan itu dengan nama yang tidak baik. Ya. Karena banyak di dalam riwayat kan Rasulullah SAW itu kerap kali beliau itu mengganti nama beberapa orang yang ditemui ketika makna daripada nama tersebut tidak baik. Makanya ada orang yang namanya hazin, sedih. Ya. Diceritakan oleh siapa Pak? Cicitnya. Cicitnya itu menceritakan bahwa dulu kakek saya itu pernah berjumpa dengan Nabi. Namanya Hazin, ya. Kemudian ingin diganti namanya oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kakek saya nggak mau. Maka setelah itu kakek saya menjalani kehidupan penuh dengan kesedihan. Kemudian anaknya juga penuh dengan kesedihan. Kemudian cucunya juga penuh dengan kesedihan. Dan saya juga mendapatkan mendapatkan kesedihan dari sebab nama daripada kakek saya tadi. Artinya apa? Seseorang itu harus untuk memberikan nama dengan nama yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya tidak pernah mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua saya. Jadi semua hal itu tidak saya dapatkan. Maka pada saat itulah ada definisi ayah yang durhaka. Ya. Bukan hanya anak yang durhaka, tapi mungkin saja ayah itu durhaka. Maka subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita itu memiliki zuriyah, Pak, memiliki keturunan, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tahu kita itu mampu menjalankan amanah. Tapi hal itu harus diupayakan, tidak bisa datang serta-merta. Oleh karena itu kan alhamdulillah kita bersyukur Pak, di sini ada pengajian yang hadir itu bapak-bapak. Saya kerap kali menyampaikan kalau di pengajian parenting orang tua dari wali murid, ya, wali murid. Saya sampaikan karena kebanyakan yang datang itu ibu-ibunya, ya, dibandingkan bapaknya. Kenapa? Saya sampaikan bahwa yang lebih penting, jauh lebih penting yang mengikuti pengajian parenting itu adalah bapak dibandingkan ibu. Dari mana dalilnya? Al-Quranul Karim. Pembicaraan tentang dialog anak dengan orang tua itu kan ada 17 tempat. 14 tempat itu pembicaraan antara bapak dengan anak. Kemudian 2 tempat itu pembicaraan ibu dengan anak. Kemudian 1 tempat itu pembicaraan keduanya, ya. Dua-duanya berbicara dengan anak. Artinya apa? Dari sisi presentasi itu jauh. Islam mengajarkan kepada kita bahwa yang paling bisa mengajarkan kepada anak, paling kuat bekasnya itu apa? Adalah seorang ayah kepada anaknya. Kemudian kadang-kadang ada yang berdalih, kan ada di dalam riwayat itu menyatakan madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Kalau orang yang meyakini dengan hadis itu berarti dia baru belajar 1 hadis. Dia belum belajar banyak hadis atau ayat-ayat yang banyak tentang apa? Tentang pendidikan kepada anak. Maka subhanallah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bahwa kita sebagai seorang laki-laki diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amanahnya itu sangat besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala yakin, ya. Kita semua yakin dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang besar itu tidak mungkin dititipkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mampu. Maka insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua adalah orang-orang yang mampu menjalankan amanah daripada anak-anak kita. Tadi latarkabunna tabaqan an tabaq, kita terlahir sebagai seorang anak. Kemudian kita diasuh oleh orang tua kita, dan tentunya ketika kelahiran anak itu kita jalankan sunnah-sunnah Nabi. Dan ini kadang-kadang terlihat sepele tetapi penting untuk sama-sama kita fahami. Ketika anak itu lahir, hal pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di negeri yang insyaallah memuliakan dan juga menghargai tata cara syariat agama kita berlaku. Dari sisi apa? Bahwa kalau kita di Indonesia ini kan berhak untuk apa? Ketika anak itu lahir, bapak itu datang untuk mendampingi ibu, itu kadang-kadang di beberapa rumah sakit memungkinkan. Atau persis setelah kelahiran, orang tua itu, bapak itu berhak untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Di beberapa tempat tidak boleh, Pak, tidak boleh, ya.
Artinya apa? Ada satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi, ketika anak itu lahir, kita memperdengarkan kalimat thayyibah di telinga anak-anak kita. Ya. Riwayatnya ada, dan ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Kalau seseorang di dalam liang kubur, itu diperselisihkan para ulama, itu berbeda pendapat, Pak. Ya. Ada yang berbeda, ada yang boleh mengazankan, ada yang tidak. Tapi ketika anak itu lahir, tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memperdengarkan di telinga Hasan, ya, cucu beliau, kalimat thayyibah dengan apa? Dengan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, itu kita jalankan sunnah itu, ya. Kalau ingin mengazankan silahkan mengazankan, ya. Alhamdulillah anak pertama saya itu sempat, insya Allah saya azankan, Pak. Tapi anak kedua itu tadi yang saya ceritakan, bahwa tidak di semua tempat itu diperbolehkan orang tua, bapak terutama, datang untuk mendampingi istri ataupun anaknya yang baru lahir itu, Pak. Ada jarak yang cukup beberapa waktu lah. Anak kedua saya lahirnya di Thailand, nggak bisa saya. Akhirnya apa? Ya udah istri saya aja lah, udah silakan terserah mau apa, bacain apa di telinga anak saya yang kedua itu. Nah, ini adalah satu sunnah pertama, ketika anak itu lahir diperdengarkan kalimat thayyibah. Kemudian ketika melewati 7 hari, kalau memungkinkan ada kesanggupan untuk itu, dia apa? Diakikahi. Dan sunnah akikah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dalam hal apa? Dalam hal kullu mauludin murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan sampai dia itu diakikahi. Bagi anak laki-laki itu 2 kambing, bagi anak perempuan itu 1 kambing. Yang mengakikahi siapa? Orang tuanya, ya, orang tua. Kalau seandainya ada kesanggupan di 7 hari itu dia mengakikahi, maka silahkan akikahi di 7 hari itu, dan itu adalah yang afdol. Kemudian kalau tidak memungkinkan bagaimana? 14 hari silahkan. Kalau tidak memungkinkan 21 hari. Kalau tidak memungkinkan misalkan karena keterbatasan, belum punya rezeki, belum ada uang untuk membeli kambing, ya, boleh dia menundanya beberapa saat. Walaupun ada ulama yang mengatakan dia sudah dianggap tidak mampu, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengakikahi anak. Tapi pendapat ulama yang banyak adalah mengatakan dia memungkinkan sampai dia mendapatkan kemampuan untuk mengakikahi, agar apa? Tadi terlepas dari tergadainya anak itu, ya, tergadainya anak. Maksud daripada tergadainya apa? Kita berharap bahwa anak-anak kita itu kerap bisa memberikan nanti di akhirat kelak, bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Maksudnya adalah ketika anak itu dia sudah terlepas daripada gadaiannya, memudahkan bagi dia untuk memberikan syafaat untuk kedua orang tua. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama tentang hadis ini. Jadi kalau seseorang itu sudah diakikahi, dia akan langsung bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Dan kita berharap, kadang-kadang kita itu kan paham tentang diri kita, Pak. Kadang amalan kita itu terbatas, ya kan? Sholat tahajud kita kadang-kadang, sholat duha kita bolong-bolong, ya. Kemudian sholat sunnah rawatib kita juga kadang-kadang tidak lengkap. Tapi kita tahu tentang keterbatasan itu. Ada orang-orang yang subhanallah, dia kaget dengan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mali haza ya Allah? Bagaimana aku bisa mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini ya Allah? Aku tahu tentang tahajudku, aku tahu tentang sholat duhaku, aku tahu tentang amalan-amalan sunnah yang aku lakukan, tidak banyak, tidak spesial, tidak unggul dibandingkan yang lainnya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah karena istighfarnya anak-anakmu yang soleh. Anak itu bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Dan salah satu jalannya adalah dengan mengakikahi anak kita. Kemudian datang pertanyaan, Pak Ustadz, saya sayang sekali dengan orang tua saya. Tapi dulu orang tua saya itu belum mengakikahi saya karena keterbatasan ekonomi. Ini banyak didapati dan saya sering mendapatkan pertanyaan tentang hal ini. Pertama saya jawab adalah bahwa akikah itu adalah tugas orang tua kepada anak. Kalau orang tua kita itu masih hidup, maka silahkan berikan uang untuk akikah itu sebagai hadiah kepada orang tua kita. Kemudian orang tua kita karena itu sudah beralih nanti kepemilikannya menjadi milik orang tua, maka orang tua itu membelikan kambing untuk mengakikahi diri kita. Kalau andaikan masih hidup. Kalau seandainya sudah meninggal, maka kita mengakikahi diri kita atas nama siapa? Ini adalah amalan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kenapa? Karena itu adalah hak orang tua kepada anaknya, kewajiban orang tua kepada anaknya. Ya, walaupun di dalam hukum fikih sebagai satu sunnah, tapi kita ingin
karena bentuk kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita, kan kita memberikan hal yang demikian. Itu boleh, Pak. Maka di dalam Islam, ketika seseorang itu meninggal, kemudian dia punya hutang, ya, apakah anak itu punya kewajiban untuk membayarkan hutang orang tua? Nggak ada kewajiban, Pak. Ya. Hutang itu tidak diwarisi, ya. Hutang itu tidak diwarisi di dalam Islam. Tapi bagaimana apabila anak itu membayarkan hutang orang tuanya? Itu bentuk birrul walidain seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ya. Dia memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Bentuk apa? Ingin menyelamatkan orang tua daripada hutangnya itu. Tapi kewajibannya tidak ada dia kewajiban itu, ya. Tapi kewajiban yang ada adalah birrul walidain. Kewajiban membayar hutang masuk kepada kategori birrul walidain itu. Jadi subhanallah, ini adalah bagaimana keagungan Islam, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang asasi di dalam kehidupan kita. Apabila kita mengkaji betul-betul yang ada di dalam Al-Quran, subhanallah, kita mendapatkan ketenangan, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Tadi latar kabunna tobaqan an tobaq. Kita akan melewati beberapa fase di dalam kehidupan. Ketika sudah kita itu diakikahi, kemudian kita memberikan nama kepada anak kita. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, harus nama yang memiliki makna yang baik, ya. Harus memiliki makna yang baik. Jangan sampai kita itu asal-asalan memberikan nama, ya. Jangan ada orang itu bangga menamakan anak itu, ada kan pernah, Pak, viral juga itu, nama orang itu setan. Wah, luar biasa. Mungkin dari beberapa bahasa mungkin ada makna yang bersesuaian dengan itu, tapi kita sebagai seorang muslim jangan sampai kita memberikan nama dengan hal itu. Dilarang, ya, dilarang. Rasulullah SAW kan pernah mengganti nama orang yang namanya itu susah, ya, diganti nama oleh Nabi Muhammad SAW. Tadi sedih diganti nama oleh Nabi Muhammad SAW. Pokoknya banyak di dalam riwayat beliau itu mengganti nama, ya. Dan itu memungkinkan, dibolehkan. Kemudian setelah melewati fase tadi, akikah tentunya ada sunnah juga ketika mencukur rambutnya, itu dia ditimbang kisarannya berapa kira-kira kalau dikonversi kepada perak, ya. Perak, ya. Kalau seandainya dia mau mengkonversi kepada emas, itu baik lagi, silahkan. Nah tadi beratnya kira-kira berapa, dari beratnya itu kalau dikonversi kepada perak, misalkan hasilnya adalah 300.000 kira-kira kalau dirupiahkan, maka 300.000 rupiah ini kita sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Itu beberapa sunnah yang ada yang mengiringi lahirnya seorang bayi ke dunia ini. Kemudian kita merenungi dia melewati fase kanak-kanaknya yang tidak ada hukum sama sekali di situ, ya. Artinya apapun yang dilakukan itu terbebas daripada hukum. Apabila ada kesalahan, maka dia tidak dihitung melakukan dosa. Sampai kapan? Sampai dia itu memasuki akil baligh. Tetapi ketika sudah memasuki usia tamyiz itu adalah usia di mana seseorang sudah memiliki kemampuan membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Maka ketika dia sudah memasuki usia tamyiz, itu harus dimasukkan, Pak. Tentang apa? Tentang pesan-pesan kebaikan. Sudah kita ajarkan tentang beberapa nilai-nilai yang ada di dalam syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Dia tumbuh kembangnya dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti dia akan masuk syabun nasya'a fi ibadatillah. Seseorang yang tumbuh kembangnya dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika tidak ada perlindungan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan ketika seseorang itu belum memasuki usia akil baligh, beberapa ulama itu mengatakan bahwa dia tidak sah ketika melakukan akad-akad yang ada di dalam syariat. Akad apa itu? Akad pernikahan, ya. Akad pernikahan. Maksudnya dia menjadi wali daripada kakaknya yang perempuan, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu akad setelah akil baligh, ya, setelah akal baligh. Tapi kalau seandainya dia itu perempuan, diakadkan oleh orang tua, itu boleh, ya, itu boleh. Tapi kalau anaknya tadi yang melakukan akad, dia tidak sah di dalam hukum fikih. Kemudian ada ulama juga mengatakan termasuk hukum jual beli, ya, hukum jual beli.
Makanya kadang-kadang kan sekarang beberapa sekolah itu agak sedikit populer tentang market day, ya. Anak-anak itu jualan, ya. Terlihat menarik, tapi ketika ditinjau di dalam tinjauan syariah ternyata itu tidak pas, ya. Kenapa? Karena akadnya belum sah di dalam hukum, Untuk pembelajaran boleh, silahkan. Untuk pembelajaran maksudnya diajarkan dia jual beli seperti ini itu boleh. Makanya Rasulullah SAW dilatih oleh pamannya itu kan beliau tidak melakukan akad, tapi diajak oleh pamannya untuk merasakan dunia jual beli, tapi tidak melakukan akad sama sekali. Yang melakukan akad adalah mereka yang sudah balik. Maka ini ada di dalam syariat-syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ketika anak itu tumbuh menjadi seorang yang sudah akil balik misalkan, apa tugas kita memastikan jangan sampai ada ketimpangan antara balignya dengan akilnya, ya. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang sudah balik, maka hendaknya dia juga sudah akil. Jangan sampai dia itu balik tetapi belum akil. Ini yang menjadi satu hal yang luar biasa sedang kita sama-sama perjuangkan, Pak. Kalau ada misalkan seorang mahasiswa, ya, kemudian dia itu sudah balik kan pasti, ya, dia sudah lewat 15 tahun atau mungkin ketika kuliah sudah memasuki usia 20 tahun. Tapi dia tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dia baru balik, Pak. Belum akil, ya. Kalau dia itu akil pasti tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Maka menselaraskan bagaimana tidak ada ketimpangan antara akil dan balik itu menjadi tugas kita bersama. Tahap kehidupan kita akan melewati itu. Maka bagaimana kita berupaya anak-anak kita ketika dia itu balik dia sudah akil. Atau bahkan lebih dahsyatnya lagi, akil dulu kemudian balik. Itu pernah terjadi, Pak. Di kalangan para ulama banyak terjadi, rata-rata seperti itu kan. Ada seorang ulama namanya Imam At-Tabari kalau tidak salah. Beliau mengisi pengajian seperti ini, Pak, mengisi pengajian tafsir. Di dalam majelisnya di siang hari di dalam bulan Ramadan. Kemudian beliau meminum air, Pak, meminum air. Kemudian muridnya itu bingung, ya, tapi diam dulu, tidak ada yang langsung komentar. Setelah pengajian langsung dihampirilah tadi Imam At-Tabari tadi, wahai Imam, mohon maaf, kita ini sekarang berada di dalam bulan Ramadan. Kenapa engkau tadi kita saksikan, kita lihat engkau itu meminum air? Jawaban beliau simple. Beliau mengatakan karena saya belum balik, ya, belum ada kewajiban fikih untuk itu. Jadi luar biasa. Bagaimana orang terdahulu itu akil terlebih dahulu, barulah balik, ya, barulah balik. Bagaimana caranya itu panjang, ya. Kita perlu mengkaji dari berbagai tinjauan, termasuk juga ilmu parenting, Pak. Karena jangan sampai kita itu salah kaprah. Jangan sampai kita itu dicekoki dengan sesuatu yang nampak seperti hebat, padahal itu tidak bersesuaian. Ada yang satu yang saya ingin garis bawahi, Pak. Ada seorang ahli psikologi muslim di Depok sana. Beliau S1, S2, S3-nya itu tentang psikologi, Pak. Tapi ada satu temuan yang membuat kita tercengang, Pak. Temuannya apa? Kalau anak TK itu sudah diajarkan tentang berhitung, maka dia besarnya berpotensi menjadi seorang yang terkontaminasi dengan LGBT. Ngeri kan, Pak? Ngeri luar biasa itu. Kita kadang-kadang menganggap, wah, anak TK udah jago nih berhitung, hebat nampak. Padahal itu tidak bersesuaian. Maka maksud saya apa? Bahwa hendaknya kita itu betul-betul mengkaji lebih dalam lagi. Karena saya yakin bahwa orang yang mengkaji, memperdalam Al-Quran saja, pasti dia itu bisa pintar. Tentunya bukan hanya sekedar menghafal, tapi dia mengkaji lebih dalam, kemudian dia mempelajari apa turunan daripada ayat Al-Quranul Karim, insya Allah dia menjadi orang yang sangat pintar. Karena kan presentasi di dalam Al-Quran pernah saya sampaikan, bahwa kalau kita hitung 30 juz misalkan, dari 30 juz itu hanya 4% yang berbicara tentang ulum syar'i. Pelajaran-pelajaran, kalau dipelajarkan itu adalah pelajaran agama. Hanya 4%, Pak. 2%-nya ilmu akidah, 2%-nya fikih ibadah. Kemudian 10%-nya adalah ilmu alam, IPA kalau di kita. Kemudian 86%-nya adalah ilmu sosial. Ya.
Maka kalau kita itu ingin belajar mengajarkan anak agar dia itu menjadi seorang yang sangat Pancasila, Pak, kita ajarkan Al-Quran saja, ya. Karena apa? Di dalam Pancasila misalkan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam Al-Quran kalau dia betul-betul mengikuti, insya Allah dia menjadi manusia yang adil dan beradab. Sempurna akalnya, sempurna jiwanya, sempurna jasadnya. Dari mana kita pelajari betul-betul yang ada di dalam Al-Quran? Berikut juga turunan-turunannya. Maka ketika kita mengajarkan anak, kemudian anak itu harus sadar, Pak. Ketika dia belajar matematika, sesungguhnya yang menggerakkan dia untuk belajar matematika adalah apa? Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quranul Karim itu ada hitung-hitungan. Ada tentang ilmu waris yang tidak mungkin kita telurkan hukum itu tanpa adanya hitung-hitungan, ya. Maka ketika anak itu belajar matematika, dia harus yakin bahwa apa yang menggerakkan dia belajar matematika adalah Al-Quranul Karim. Ketika anak itu belajar ilmu IPA, misalkan ilmu alam, maka dia harus yakin bahwa yang menggerakkan dia untuk belajar ilmu IPA itu adalah Al-Quranul Karim. Ketika seorang anak itu belajar ilmu ekonomi misalkan, yang menggerakkan dia untuk belajar ilmu ekonomi itu apa? Al-Quranul Karim. Maka sempurnalah insya Allah. Jadi selaras antara akil dan baligh. Kemudian ketika dia sudah melewati usia akil dan baligh, dia harus sangat bertanggung jawab. Pada apa? Pada dirinya. Karena setiap amalnya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang mencatat tentang amal kebaikan dan amal keburukan. Kita semua harus menyadari tentang hal itu. Kemudian dia memasuki usia pernikahan. Siklus luar biasa berputar dari satu orang ke orang yang lain, Pak. Intinya apa? Bahwa bagaimana kita di dalam fase kehidupan itu bertahan dalam kebaikan. Menjadi orang yang baik, ya. Menjadi orang yang baik, bukan hanya sekedar cerdas, bukan hanya sekedar pintar, tapi yang kita perjuangkan adalah menjadi orang yang baik. Dalam dunia pendidikan misalkan, kayaknya lembaga pendidikan insya Allah kalau mengejar akreditasi A dari manusia, itu tidak sulit, mudah untuk dikejar, ya. Kita ikuti saja prosedurnya seperti apa, kita ikuti seperti ini, insya Allah dapat itu akreditasi A, ya. Tapi yang paling penting untuk kita kejar adalah akreditasi A dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk menjadikan anak itu berprestasi tidak seberapa sulit, Pak. Tapi untuk menjadikan seorang itu baik luar biasa, memerlukan upaya yang sangat-sangat luar biasa banyak, ya. Upaya yang luar biasa full untuk menjadikan seorang anak itu menjadi seorang yang baik. Maka kita semua mengupayakan diri kita di setiap latar kabunna tobakon an tobak adalah di dalam kebaikan-kebaikan. Kemudian kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat misalkan siklusnya, kalau usia umatnya Nabi Muhammad SAW kisarannya kan 60 saja, ya. 60 sampai 70 tahun. Taruhlah 60, Pak. 20 tahun pertama kita siklusnya kan dari titik nol misalkan, itu naik ke atas, kan? Ini adalah usia kita untuk mengisi, ya, untuk mengisi betul-betul. Kalau di dalam ilmu bahasa itu fase khizanah namanya, fase takhzin. Bagaimana seseorang itu mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal, ya, sebanyak-banyaknya bekal, terutama adalah apa? Ilmu. Karena apa? Nanti memasuki usia fase kedua, 20 tahun kedua, itu akan flat dia, ya, akan flat. Kemudian nanti 40 ke 60 akan menurun lagi, ya, akan menurun dari segala sisinya. Makanya hadis Nabi Muhammad SAW, usia 40 kan usia harus kita itu banyak-banyak bermuhasabah. Man balagha arba'in, ya, barang siapa di dalam hadis ini, barang siapa yang sampai usianya 40 tahun, ya, kebaikannya itu tidak lebih banyak dibandingkan keburukan, maka bersiaplah untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukan, ketika memasuki usia 40, maka bersiaplah dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah memasuki usia 40 tahun, kita harus lebih berhati-hati lagi, ya. Kita banyak-banyak bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjemput takdir kita, takdir kematian kita dengan kebaikan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kira-kira masih ada waktu enggak, Pak? Kalau ada pertanyaan silakan. Satu mungkin atau dua. Silakan. Kita sampai baru satu ayat ya Pak ya. Ayat yang ke-19, latar kabunna tobakon naun tobak. Jazakumullah khair. Semoga apa yang kita kaji ada manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah kekhilafan diri pribadi dan juga bisikan syaitan, saya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita kaji menjadi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.